Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Kali ini kita akan melanjutkan serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita sudah masuk di episode terakhir. Gak kerasa ya guys, setelah sekian lama perjalanan kita, akhirnya tamat juga. Oke, biar kalian gak penasaran sama endingnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. By the way, buat kalian yang mau request drakor lainnya, kalian bisa komen di video ini ya. Melanjutkan episode kemarin, setelah Dokyung mencium Mire, saat itu Mire pun menjadi sedikit terkejut. Dan Mire pun juga menjadi salting. Sampai-sampai Mire malah mengajak Dokyung untuk melanjutkannya ke kamar. Seketika itu, Dokyung pun menjadi terkejut. Lalu karena Mire merasa malu, dia pun langsung berpamitan kepada Dokyung untuk tidur di kamar. Sesampainya Mire di kamar, dia terlihat sangat senang sekali karena saat itu dirinya benar-benar baru merasakan ciuman pertamanya. Begitu juga dengan Dokyung. Sampai-sampai Dokyung menjadi terbayang-bayang dengan kejadiannya tadi. Lalu saat Dokyung akan mulai tidur, tiba-tiba saja Dokyung mendengar bunyi telepon berdering. Dan ternyata handphone itu adalah milik Mire yang mendapat telepon dari ibunya. Karena Dokyung mengetahui ibu Mire mulai mengkhawatirkan anaknya, saat itu Dokyung berusaha untuk membangunkan Mire dengan mengetuk pintu kamarnya berulang kali. Tetapi ternyata Mire sudah tertidur. Kemudian ibunya kembali mengirimkan pesan. Dan saat akan dibalas oleh Dokyung, tiba-tiba saja ibu Mire kembali menelepon. Seketika itu Dokyung pun juga langsung menerimanya. Saat itu sang ibu menjadi terkejut mendengar suara Dokyung. Dan dia juga malah berpikir yang tidak-tidak. Lalu karena sang ibu penasaran, dia pun langsung beralih ke video call untuk memastikannya. Dan dari sini Dokyung mulai menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Sang ibu yang mendengar penjelasan dari Dokyung itu pun malah menjadi semakin penasaran. Dan sang ibu juga langsung menanyakan hubungan Dokyung dengan putrinya. Saat itu Dokyung tidak lagi menutup-nutupinya. Dan dia langsung mengatakan jika saat ini mereka sedang berpacaran. Mendengar itu, sang ibu langsung terkejut. Lalu tiba-tiba saja ayah Mire datang menghampiri ibunya. Dan seketika sang ibu juga langsung menutup video call-nya. Ibu Mire terlihat sangat senang sekali saat itu. Dan dia pun juga menyampaikan hal tersebut kepada ayah Mire, jika putrinya kini sudah mempunyai pacar yang super tampan. Dan karena sang ayah juga penasaran, saat itu ayah Mire kembali melakukan video call. Dan Dokyung pun juga kembali mengangkatnya. Sang ayah langsung menanyakan kepada Dokyung tentang hubungannya tersebut. Dan tanpa ragu, Dokyung pun juga kembali menjawabnya. Setelah sang ayah mengetahui jika mereka berpacaran, saat itu sang ayah langsung memberikan pesan kepada Dokyung jika di ruangan rumah itu terpasang CCTV. Dan sang ayah pun kembali menutup video call-nya. Dokyung yang mendengar hal itu pun menjadi panik. Dan dia malah menjadi merasa bersalah karena telah berani mencium Mire. Tetapi sebenarnya saat itu ayah Mire hanya menggertak Dokyung agar dia tidak melakukan hal-hal yang di luar batas. Tak disangka Dokyung malah menjadi was-was. Dan dia pun juga mulai gelisah karena dia takut jika perbuatannya itu benar-benar terekam CCTV. Hingga keesokan paginya, Dokyung pun masih memikirkan hal tersebut. Dan tanpa dia sadari, saat itu Dokyung langsung menanyakan tentang CCTV tersebut kepada Mire. Tetapi Mire justru mengatakan jika tidak ada CCTV di ruangan itu. Dokyung yang mendengar itu pun menjadi lega. Kemudian dia kembali melanjutkan tidurnya. Sementara itu, kedua orang tua Mire terlihat pulang dengan sangat tergesa-gesa karena mereka ingin segera menemui Mire. Dan saat itu sang ibu juga menelepon Mire, tetapi ternyata Mire sudah berada di dalam bus untuk kembali ke kosnya. Sang ibu pun tidak lagi mengkhawatirkannya karena dia tahu jika Mire pulang bersama dengan Dokyung. Setelah Mire selesai berbicara dengan sang ibu, tiba-tiba saja Dokyung mengatakan kepada Mire jika dia merasa bahwa orang tua Mire tidak menyukainya. Dokyung menjadi khawatir dan dia juga takut jika orang tua Mire tidak mau menerimanya. Saat itu Mire berusaha untuk meyakinkan Dokyung agar dia tidak lagi mengkhawatirkan hal tersebut. Dan Mire juga mengatakan jika sebenarnya kedua orang tuanya sangat senang saat mengetahui Mire mempunyai pacar. Dokyung yang mendengar hal itu pun juga menjadi lega. Di sisi lain, terlihat Yunwo yang
sedang sibuk mencari pelaku yang telah menyebarkan foto Su'a tersebut. Ia mencoba menghubungi pihak berwajib untuk meminta memblokir semua foto-foto yang telah tersebar di media sosial lain. Namun saat itu pihak berwajib tidak bisa melakukannya karena mereka juga butuh laporan langsung dari korban untuk dapat melacak si pelaku penyebar foto tersebut. Kemudian Yunwo langsung menghubungi Su'a untuk memintanya bertemu di sebuah kafe. Setibanya Su'a di kafe tersebut, Yunwo kembali memperlihatkan foto-foto Su'a yang tersebar di media sosial tersebut dengan maksud untuk meminta Su'a agar membuat laporan tertulis karena pihak berwajib membutuhkan laporan tertulis dari korban. Saat itu Yunwo berusaha untuk meyakinkan Su'a jika masalahnya tersebut dapat diselesaikan. Namun Su'a justru menolaknya karena Su'a tidak mau jika nanti dirinya malah menjadi bahan perbincangan dan dicap sebagai orang yang aneh oleh semua teman-temannya di kampus. Lalu setelah itu Su'a langsung pergi meninggalkan Yunwo dan dia juga berpesan agar Yunwo tidak mengganggunya lagi. Keadaan Su'a berbanding terbalik dengan Mire yang saat ini sedang kasmaran dengan Dokyung. Saat itu mereka terlihat sedang bermesraan melalui telepon. Tak berselang lama, Yuan juga menelepon Mire untuk meminta bertemu di sebuah kafe dan membahas tentang permasalahan Su'a yang kini sedang dialami. Mire pun menyetujui ajakan tersebut. Tetapi Mire juga tidak lupa untuk memberitahu Dokyung jika dirinya akan bertemu Yuan untuk membahas permasalahan Su'a. Saat itu Dokyung melarangnya, tetapi Mire bersikeras untuk bertemu dengan Yuan dan Mire juga mengatakan jika dia tidak akan ikut campur. Di sisi lain, Su'a mulai terlihat tidak berselera makan dan dia juga hanya menyendiri di kamar. Tak berselang lama, saat itu dia mendengar suara kucing kesayangannya datang. Lalu Su'a langsung bergegas mempersiapkan makanan untuk kucingnya tersebut. Sementara itu, Yuan dan Mire mulai ngobrol berdua di sebuah kafe. Saat itu mereka membicarakan keadaan Su'a yang semakin hari semakin tidak membaik. Dan di sini Mire mulai mengatakan jika sebenarnya dia sudah tidak mau lagi berurusan dengan Su'a. Sebelumnya Mire merasa senang saat berteman dengan Su'a karena dia merasa jika berteman dengan wanita cantik akan membuat dirinya juga merasa cantik. Tetapi kali ini Mire benar-benar tidak ingin memaafkannya dan dia juga sama sekali tidak ingin membantu Su'a. Yuan yang mendengar perkataan itu pun mulai mengerti dengan perasaan Mire saat ini. Dan saat itu Yuan juga mengatakan jika sakit hati kepada seseorang, hanya orang tersebutlah yang dapat menyembuhkannya. Dengan kata lain, saat ini Su'a merasa sakit hati dengan Mire dan hanya Mire lah yang dapat menyembuhkannya. Di sisi lain, terlihat Dokyung yang terus-menerus memikirkan Mire. Sebenarnya Dokyung tidak ingin jika Mire terlalu baik kepada Su'a karena hal tersebut bisa merugikannya. Kemudian Dokyung memutuskan untuk pergi menemui Mire. Dan saat Dokyung akan pergi, dia malah bertemu dengan Yunwo, yang dimana saat itu Yunwo terlihat seperti sedang kebingungan. Saat itu Dokyung mencoba menanyakan keadaannya, tetapi Yunwo mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Lalu tiba-tiba saja Yunwo bertanya kepada Dokyung tentang seseorang yang meneror Su'a, tetapi Dokyung tidak mengetahuinya. Oke, kita kembali ke kafe. Tak berselang lama, saat itu Mire mendapat telepon dari Dokyung dan dia berniat akan datang menyusulnya. Kemudian terlihat Yunwo yang kembali mencari informasi di internet dan saat itu dia menemukan foto Su'a yang disertai status ancaman. Seketika Yunwo pun menjadi panik. Kemudian dia mencoba untuk menghubungi Su'a tetapi handphonenya tidak aktif. Dan saat itu juga Yunwo langsung pergi untuk menemui Su'a. Dan saat di kafe, terlihat Yuan yang mendapat telepon dari Yunwo dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Dokyung juga datang di kafe tersebut. Tujuan Yunwo menelepon Yuan saat itu hanya ingin menanyakan alamat rumah Su'a karena Yunwo merasa khawatir dengan keadaan Su'a. Dokyung yang mendengar percakapan itu pun menjadi tahu jika yang menelepon adalah Yunwo. Lalu saat itu, Dokyung kembali teringat dengan perkataannya tentang seseorang yang menelepon Su'a. Dokyung pun mulai curiga dan dia langsung menanyakan alamat Su'a kepada Yuan dan juga berniat untuk pergi ke sana. Dan ternyata orang yang selama ini meneror Su'a adalah Dongwon. Saat itu dia mendatangi rumah Su'a dengan keadaan marah dan kesal dengan perbuatan Su'a kepadanya. Sebenarnya Dongwon menyukai Su'a sejak awal dan dia juga selalu merasa baper dengan tingkah manis Su'a tersebut. Tetapi Dongwon mulai merasa sakit hati saat Su'a mengatakan jika dirinya menyukai Dokyung.
Su'a pun hanya bisa terdiam. Dan dia juga sangat ketakutan ketika Dongwon meluapkan emosinya itu kepadanya. Sampai-sampai Dongwon juga berniat akan menyiramkan sesuatu ke tubuh Su'a. Saat itu Dongwon terus memaksa Su'a agar dia mau meminta maaf. Tetapi Su'a sama sekali tidak mau karena dia merasa jika dirinya tidak mempunyai salah sedikit pun. Kemudian terlihat Do-kyung, Mire dan Yueun yang sedang berjalan mencari rumah Su'a. Tak berselang lama, tiba-tiba saja mereka mendengar suara teriakan. Dan seketika itu, mereka langsung bergegas untuk menghampiri sumber suara itu. Tetapi saat berada di jalan, mereka melihat Dongwon yang sedang lari keluar dari dalam gang dengan keadaan yang sedikit panik. Karena merasa mencurigakan, Do-kyung pun langsung mengejarnya dan disusul oleh Yueun yang ikut mengejarnya. Tak begitu jauh berlari, akhirnya Do-kyung dapat menangkap Dongwon. Sedangkan Mire pergi untuk menemui Su'a. Saat itu Mire berusaha untuk menolong Su'a. Dan di sini Su'a juga mengatakan jika wajahnya telah disiram cairan oleh Dongwon. Mire pun langsung memastikannya. Dan ternyata cairan itu hanya air biasa. Kemudian Mire kembali berusaha untuk menenangkan Su'a. Tetapi Su'a malah menolaknya karena Su'a merasa jika cairan tersebut benar-benar telah merusak wajahnya. Sampai-sampai dia juga berusaha untuk bunuh diri. Mire pun terus berusaha untuk kembali menenangkan Su'a. Hingga akhirnya Su'a pun mau mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saat itu ternyata Su'a sangat tidak suka jika Mire yang menolongnya. Dan dia juga mengatakan jika dirinya tidak ingin ditolong oleh Mire. Su'a masih merasa tidak terima jika Mire berada di atas dirinya. Mendengar itu Mire menjadi kesal dan dia pun juga berbalik memarahi Su'a dengan mengatakan jika Su'a lebih cantik dari dirinya. Tetapi kecantikannya itu tidak membuatnya bahagia sama sekali. Sambil menahan tangis, Mire berusaha untuk menyadarkan Su'a. Mendengar perkataan tersebut, Su'a hanya bisa terdiam dan menangis. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Su'a langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan di sana ternyata juga sudah ada Yunwo. Saat itu juga terlihat Mire yang meminta izin kepada Do-kyung untuk menemani Su'a. Sebenarnya Do-kyung tidak mengizinkannya karena Do-kyung tahu jika Mire tidak menyukai Su'a. Tetapi Mire pun juga mengakui jika dirinya memang tidak menyukai Su'a. Tetapi semua itu ia lakukan karena ia hanya mau menolongnya. Do-kyung yang mendengar penjelasan Mire itu pun langsung mengizinkannya. Kemudian Mire langsung menyusul ke kamar tempat Su'a dirawat. Dan di sana ternyata sudah ada Yueun yang sedang menunggu Su'a. Saat itu Mire meminta kepada Yueun agar dirinya saja yang menunggu Su'a. Dan Mire meminta Yueun untuk pulang beristirahat. Keesokan paginya terlihat Su'a yang sudah mulai terbangun. Dan saat itu dia melihat Mire yang tertidur di sebelahnya. Karena hal itu Su'a menjadi merasa menyesal dan dia juga merasa sangat bersalah kepada Mire. Di sisi lain, ternyata saat ini Su'a menjadi bahan pembicaraan oleh teman-teman kampusnya dan banyak teman-temannya yang lain menanyakan tentang foto Su'a yang tersebar itu. Namun di sini Wonho berusaha untuk merahasiakannya. Setelah kembali sehat, Su'a mendatangi ruang konseling di kampusnya dan saat itu Su'a disarankan untuk menjalani psikoterapi. Su'a juga diminta untuk memiliki pendamping selama konsultasi. Namun saat itu Su'a mengatakan jika dia tidak memiliki seseorang untuk mendampinginya. Setelah konseling tersebut selesai, Su'a kembali keluar dari ruangan tersebut dan ternyata saat itu Yueun sudah berada di luar ruangan. Dan Yueun juga langsung mengatakan jika dirinya mau untuk menjadi pendampingnya. Saat itu Yueun dan Su'a pulang bersama. Di sepanjang perjalanan pulang, Yueun kembali membahas tentang kejadiannya kemarin. Yueun berusaha untuk menenangkan Su'a agar dirinya tidak terlalu mengkhawatirkan gosip yang nanti akan beredar di kampus. Karena Yueun tahu jika saat ini Su'a masih memikirkan hal tersebut. Saat itu Yueun kembali menenangkannya dengan mengatakan jika Do-kyung, Yunwo dan Mire bisa menjaga rahasia. Lalu Yueun bisa kembali bercerita tentang Mire. Jika dari awal perkenalannya, Mire sangat menyukai Su'a. Apalagi saat Su'a menganggap Mire sebagai teman. Su'a yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan dia juga menjadi merasa sangat bersalah. Sementara itu, gosip antara Do-kyung dan Mire berpacaran sudah mulai tersebar di kampus, terutama di kelas mereka hingga mereka mulai menjadi bahan perbincangan. Saat Do-kyung dan Mire memasuki kelas mereka, seketika semua teman-teman kelasnya langsung menyorakinya.
Dan semua teman-temannya itu juga memberikan dukungan kepada Dokyung dan Mire. Di samping itu, terlihat Yunwo yang sedang bertemu dengan Hyunjun. Saat itu Hyunjun sedang merasa tidak mood dan mengajak Yunwo untuk menemaninya minum. Saat mereka berada di kafe, Hyunjun mulai meluapkan kekesalannya dan menceritakan semua masalahnya kepada Yunwo. Karena Hyunjun merasa ditipu oleh seorang pria yang mengajaknya kencan buta. Di sisi lain, Mire berusaha mencari pekerjaan tambahan menjadi guru les matematika. Karena Mire berniat akan membelikan hadiah ulang tahun untuk Dokyung. Sedangkan Dokyung saat ini juga mulai bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran mewah. Setelah selesai bekerja, Mire dijemput Dokyung di tempat kerjanya. Dan saat itu, Mire tidak sengaja membahas hari ulang tahun Dokyung karena dia berniat akan memberikannya sebuah kejutan. Tetapi hal tersebut justru malah membuat Dokyung menjadi ragu dengan perasaan Mire kepadanya. Saat itu Dokyung mencoba untuk menghubungi Yujin dan menanyakan tentang hubungan percintaannya itu. Tetapi di sini Yujin malah mengira jika hubungan Dokyung dan Mire sedang ada masalah. Dokyung pun tidak menjawabnya dan dia langsung mengakhiri teleponnya tersebut. Di sisi lain, terlihat ayah Dokyung yang bertemu dengan mantan istrinya di sebuah kafe. Tujuan sang ayah saat itu sebenarnya untuk meminta maaf kepada anak-anak dan juga kepada ibu Dokyung. Ayah Dokyung juga bermaksud untuk mengajak sang ibu kembali menjadi satu rumah. Tetapi saat itu sang ibu menolaknya dan dia juga langsung pergi meninggalkannya. Wonho melihat seorang wanita seperti Su'a, tetapi penampilannya sangat berbeda dengan Su'a. Dan karena itu, Wonho merasa jika dia hanya salah orang. Lalu saat berada di kelas, terlihat Mire yang terbangun dari tidurnya dan saat itu Dokyung juga memasuki kelas tersebut untuk menghampiri Mire. Saat Dokyung akan duduk di samping Mire, dia melihat sebuah parfum berada di meja tersebut. Lalu Dokyung langsung menanyakan kepada Mire asal-usul parfum itu. Mire menjadi bingung dan dia juga tidak tahu siapa yang memberikan parfum tersebut. Saat itu Mire malah mengira jika parfum tersebut adalah hadiah dari Dokyung. Mendengar itu, Dokyung pun langsung membantahnya dan dia juga malah menjadi cemburu karena parfum tersebut adalah pemberian dari orang lain. Lalu Dokyung pun mulai pergi meninggalkannya. Kemudian terlihat Su'a yang menemui Dokyung di tempat kerjanya. Saat itu Su'a datang dengan penampilan barunya. Tujuan Su'a di sana sebenarnya ingin mengklarifikasi tentang sikapnya selama ini. Dan saat itu Su'a juga mengatakan jika selama ini dirinya sama sekali tidak menyukai Dokyung. Dokyung yang mendengar hal tersebut pun menjadi lega. Kemudian setelah mengungkapkan hal tersebut, Su'a langsung berpamitan untuk pergi. Tetapi saat Su'a akan pergi, Dokyung mencium aroma parfum yang dipakainya. Dan dia juga langsung menanyakan kepada Su'a tentang parfum yang dipakainya tersebut. Karena hal itulah Dokyung menjadi tahu jika yang memberikan parfum kepada Mire tadi adalah Su'a. Lalu keesokan harinya, terlihat Dokyung dan Mire yang akan pergi ke sebuah tempat. Dan saat itu Mire mengajak Dokyung ke sebuah restoran. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung diantar ke tempat di mana tempat itu sudah dipesan oleh Mire sebelumnya. Dan ternyata Mire telah mempersiapkan acara ulang tahun untuk Dokyung. Dokyung pun menjadi sedikit terkejut dan dia juga terlihat sangat senang dengan pesta tersebut. Walaupun acara ulang tahun itu hanya dirayakan mereka berdua saja. Saat itu Dokyung merasa sangat bahagia sekali dan dia juga mendapat hadiah jaket couple dari Mire. Dan tidak lupa, Mire juga memberinya hadiah sebuah ciuman mesra kepada Dokyung. Dan sampailah kita pada akhir cerita. Dari drama ini kita dapat belajar untuk tidak menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan saja. Hargai dirimu, cintai dirimu, dan bahagiakan dirimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamsahamnida.